Mereka mengakui bahwa ini adalah benar. Yang nggak percaya munafik, munafik, munafik dan munafik. Kita kutip katanya, dibayar oleh ummi, ya, dibayar oleh ummi gitu ya. Ya Rahim, ya Rahim, ya Khaliq, ya Raziq, ya Bari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke, dan salam persaudaraan juga kepada seluruh segenap sahabat-sahabat saya yang senantiasa menonton channel ini dimanapun Anda berada, baik di Singapura, di Malaysia, di Brunei, atau di mana saja berada di dalam belahan dunia ini. Baik, kemarin saya sudah menyampaikan tentang masalah kisah bagaimana tentang masalah TIJ, ya, Bank TIJ dari awal sampai sekarang ini. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan tentang masalah bagaimana kisah tentang masalah tanggapan saya dan kisah Habib Ja'far, ya, Habib Ja'far. Baik. Awal mula saya kenal Habib Ja'far ini tentunya dari Bank TIJ. Nah, kemudian awal mula saya melihat channel-channel Habib Ja'far ini ya bagus sekali tentang masalah kajian-kajian keagamaan seperti itu ya, kajian kitab dan sebagainya, masya Allah sangat bagus. Dan itu lumrah seorang Habib menyampaikan perihal agama, fikih dan segala macamnya. Nah, kemudian seiring waktu Habib ini juga beliau mulai menanggapi tentang masalah double. Kenapa menanggapi masalah double ini? Karena menurut beliau ini telah melecehkan nenek moyang beliau, yaitu Rasulullah SAW. Ya, karena Habaib ini kan keluarga Rasulullah, zuriat Nabi seperti itu. Maksudnya melecehkan bagaimana maksudnya? Yaitu membawa salawat-salawat demi konten yang sebenarnya itu adalah konten-konten pembodohan, dan seolah-olah membawa salawat-salawat kepada wanita-wanita yang buka aurat seperti itu ya, dengan alasan melawan kemungkaran dukun santet seperti itu ya. Nah, sebenarnya kalau andainya kan jadi pertanyaan ini misalnya ya, apa salah kalau kita bawa agama, salawat? Toh di film-film itu, di sinetron-sinetron atau di film-film mak lampir dan segala macam itu kan bawa-bawa agama juga, baca Allahu Akbar ataupun baca ayat Quran. Toh nggak ada masalah tuh seperti itu ya. Misalnya ada yang tanya seperti itu. Maka menurut hemat pendapat saya yang boleh jadi benar ya seperti itu ya. Nah, di film-film itu jelas disclaimer ditulis bahwa ini nama, kejadian, dan tempat hanya fiktif belaka. Jadi tidak digiring bahwa seolah-olah yang dilakukannya itu benar. Awal-awal mula kan belum ada tuh penjelasan seperti itu. Ini baru-baru ini ya dijelaskan dengan bahasa Inggris pula seperti itu ya. Nah, awal-awal mula tuh, nah, makanya waktu saat itu Habib Ja'far ini gencar mengkritik mereka yang membawa-bawa agama dan tentunya membawa salawat yang diselawatkan, dilantunkan kepada wanita-wanita, bahkan apa namanya ya, bisa kita bilang wanita miskin yang nggak cukup pakai bajunya begitu ya. Nah, semakin gencar Habib Ja'far ini menyampaikan perkara ini, kemudian menjelaskan kepada kita masyarakat tentang tinggalkan hal-hal yang seperti itu melecehkan Rasulullah SAW, atau dengan kata lain melecehkan salawat. Untuk apa dibaca kepada wanita-wanita seperti itu? Tidak cocok, bukan tempatnya, apalagi itu hanya permainan belaka. Tetapi mereka mengakui bahwa ini adalah benar. Yang nggak percaya munafik, munafik, munafik dan munafik. Dulu ya, mohon maaf, itu dulu, itu kalimat dulu. Kalau sekarang ya tidak seperti itu lagi, mohon maaf. Nah, jadi gencar mengkritik mereka. Ketika Habib Ja'far terus mengkritik mereka ini,
Kemudian datang informasi bahwa menurut Habib Ja'far, wallahu alam ini benar atau tidak ya, bahwa ada yang menghubungi beliau mengatasnamakan salah satu Guzdobol, Gustobol, mengatasnamakan salah satu inisial Gustobol ya, bahwa untuk tidak lagi mengkritik beliau dan jangan lagi mempermalukan beliau, dan beliau Gustobol ini mengaku tidak bisa baca kitab dan bukan Gus sesungguhnya, gitu loh ya. Kemudian ini semakin memanas dan semakin memanas, bahkan Habib Ja'far mengakui di dalam konten beliau mengatakan bahwa ini terlepas benar atau tidak benar ya, jangan hakimi saya, mohon maaf, saya di sini bukan tujuan untuk memfitnah, tidak. Nah, terlepas tidak benar ataupun benar, bahwa ada seorang wanita yang berinisial Ummiye ya, entah Ummiye entah apalah. Ada yang mengatakan Umi Preman. Saya juga belum pernah tahu siapa sih Umi Preman itu ya, inisial Umi Preman seperti itu ya. Nah, intinya nama Umi Preman itu belum ada yang kita dapatkan yang sesuai dengan EKTP bahwa namanya Umi Preman, kan belum ada. Berarti ini tandanya tidak dikhususkan pada seorang tertentu. Wallahu alam siapa itu, dan saya tidak tahu itu, dan saya tidak mau tahu tentang perkara itu. Ini cuma saya mengkisahkan kilas balik tentang masalah Habib Ja'far begitu ya. Jadi jangan hakimi saya, tidak. Jangan ya, jangan hakimi saya. Nah, kemudian menghubungi Habib Ja'far malam-malam ya, ketika Habib Ja'far tidur dengan istrinya, ya merasa terganggu lah seperti itu. Kemudian Habib Ja'far membuat konten-konten menyerang balik ya, begitu ya intinya ya. Nah, ketika Habib Ja'far melakukan konten-konten serang balik, akhirnya ada sebahagian yang katanya, tanda kutip katanya, dibayar oleh Ummi ya, dibayar oleh Ummi gitu ya, atau dibayar oleh Umi Preman katanya. Entah siapa Umi Preman yang dituju oleh Habib Ja'far, lagi-lagi saya tidak tahu ya, jangan tanya sama saya, jangan tanya di kolom komentar siapa nih Umi Preman, saya nak tahu, no comment ya. Kemudian seperti dibayar, ada seorang dibayar untuk menjelek-jelekkan beliau. Wah, katanya Habib palsu lah, katanya Habib bohong lah, bukan Habib dia sebenarnya, dan begitu-begitu mulai menyerang Habib Ja'far. Nah, ketika Habib Ja'far diserang, mulailah Habib Ja'far menjelaskan bahwa beliau betul-betul Habib dan memiliki sanad keturunan Habib, dan dijelaskan di situ. Nah, pada saat itu mungkin sudah aman ya, aman, terkendali, tidak ribut lagi. Ternyata seiring waktu katanya dalam tanda kutip si Umi ya, tak Umi apa namanya, saya wallahu alam juga saya tidak tahu. Katanya apa namanya memiliki corong-corong, entah corong minyak, ada juga Habib Ja'far mengatakan corong madu. Hati-hati ya, saya juga mohon maaf nih, punten nih Habib nih, saya juga jualan madu loh. Tapi sabar, tenang. Saya tidak merasa kalau itu corong madu yang disebutkan oleh Habib Ja'far itu saya sendiri. Ya, kalau memang kita tidak melakukan, tidak menjadi bahagian daripada orang yang dibayar, kenapa harus ribut? Begitu, betul nggak? Ketika disebutkan corong madu, jangan sampai ada yang saya mengaku cara adalah corong madu gitu ya. Nah, berarti kalau kita marah, kita mengakui, nah berarti itu kan kita mengakui diri sendiri. Jangan terpancing. Kalau Anda akui, berarti ya kan? Berarti Anda pada sendiri, berarti betul Anda seperti itu. Maka saya juga penjual madu kok. Tapi saya biasa aja, nggak merasa kalau saya itu yang disebutkan Habib Ja'far itu saya. Ada juga corong pita, entah corong-corong yang lainnya, wallahu alam, kita tidak tahu ya. Intinya yang disebutkan itu tidak ada namanya di dalam EKTP. Jadi jangan sampai ada yang merasa panas, merasa gelisah, ya kan, merasa stres atau yang semacamnya.
seperti itu. Tidak perlu seperti itu ya. Kalau merasa kita tidak disebutkan, tidak dikhususkan ke kita, ya why not kan? Seperti itu bahasanya, sederhana begitu ya. Nah, seiring waktu terus bergulir, apalagi Bang Bang TIJ sudah CS ini dengan Habib Ja'far. Dia seiring waktu terus ada hantaman-hantaman, fitnah-finahan kepada Habib Ja'far itu tersendiri. Dan itu saya tahu dari mana, apakah betul itu seperti itu ya? Kita tahu dari lihat kontennya seperti itu kan ya. Dan namanya gua sore ini kita cuma menyampaikan tentang tentang bagaimana perjalanan Habib Ja'far sampai sekarang kok bisa jadi corong-corong seperti ini. Kalau Bang TJ itu lendir-lendir gitu ya. Kalau Habib Ja'far terkenalnya dengan corong-corong madu, corong pita, corong apalagi wallahu alam, saya pun tak tahu itu ya. Nah, intinya seperti itu masalahnya sahabat sekalian. Nah, tadinya awalnya Habib Ja'far itu dengan Pak D TV Malang itu sering buat kajian-kajian fikih seperti itu ya. Nah, pembahasan tentang masalah dobol secara umum. Lantas kenapa sekarang kok bahasnya seperti menjurus kepada pribadi tertentu? Kok ngomong pribadi, privasi? Ya, itu salah sendiri. Berarti karena ada duluan orang-orang yang dianggap corong-corong madu, corong pita dan segala macamnya si Umi itu, ya, sudah mulai menyerang pribadi Habib Ja'far. Apa itu pribadi? Itu mengatakan bahwa Habib Ja'far itu Habib palsu. Lantas ya kita selaku manusia pasti gimana gitu ya, merasa gimana gitu ya, kita butuh pembelaan diri. Maka mungkin yang Habib Ja'far lakukan itu adalah melakukan pembelaan diri ya, seperti itu, menyerang balik ya, seperti itu intinya. Itu yang dapat saya pahami sih. Mudah-mudahan ya kalau salah ya nanti mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa saya ya. Kalau benar ya sudah memang begitu kenyataannya begitu ya. Intinya saya di sini ingin saya sampaikan, saya di sini tidak ingin mengatakan kepada siapapun, cuma saya di sini menceritakan kilas balik. Kenapa kok Habib Ja'far tuh begitu? Tadinya cuma kajian-kajian agama, sekarang kok jadi pribadi begitu, membahas masalah pribadi begitu sahabat ya. Bagi yang belum tahu, yang belum ikut ya, belum ikut. Tapi kalau bagian yang ikut setiap saat ikut, misalnya pasti sudah tahu kisahnya. Ya, lebih kurang tanggapan saya itu begitulah. Sebaiknya bagi yang merasa salah dengan Habib Ja'far, telepon langsung minta maaf dan jangan bahas lagi begitu. Begitu juga dengan Habib Ja'far misalnya ya kan. Kalau memang saling memaafkan. Saling memaafkan itu kan bagus. Jadi tidak perlu harus serang-serang pribadi. Ya bagi yang salah ya kan. Tapi bagi yang merasa salah nggak minta maaf, apalagi ini kita memfitnah zuriat Nabi ini, ataupun tapi Habib Ja'far begini. Ya kan duluan kalian yang memfitnah Habib Ja'far. Ya harusnya duluan kalianlah yang minta maaf. Kalian ya yang merasa. Saya tidak yang merasa saja ya, saya tidak menyebutkan namanya. Lebih baik saling memaafkan. Itu saja. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan ini ya bisa diambil pelajaran lah. Ya kalau baik itu berarti datangnya dari Allah, kalau tidak baik dan salah itu berarti datang dari mulut saya sendiri yang memang saya masih banyak dosa. Seperti itu sahabat sekalian ya, sahabat Al-Azam, dan dimanapun Anda berada, ada sahabat Habib Ja'far dan dimanapun Anda berada ya. Ya sebagaimana kita ketahui, Habib Ja'far itu seorang Habib zuriat Nabi yang dikenal oleh banyak orang. Ya, yang memang memiliki kegiatan nyata di luar media. Banyak orang di media seolah-olah dia orang hebat, orang luar biasa, tapi ternyata pada kenyataannya bukan siapa-siapa. Kalau Habib Ja'far ini memang sudah dikenal oleh orang banyak, menjadi seorang tokoh, maka wajarlah seseorang yang ditokohkan ini ada salah, minta maaf kepada tokoh tersebut. Jangan tokoh tersebut minta maaf, apalagi beliau itu zuriat Nabi. Saran saya sebegitu, saling minta maaf dulu. Mudah-mudahan nanti
selesai masalah itu. Mudah kan? Cukup di situ. Salam akal sehat. Semoga kita Allah bersihkan hati-hati kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.